Pengertian demokrasi, etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos adalah rakyat. Kretin kratos adalah kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Terminologis, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik, pola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ideologis Indonesia, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertama, dari rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, diwujudkan lewat pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan kepala daerah. Kedua, oleh rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, seperti DPR dan pejabat publik yang dipilih rakyat. Ketiga, untuk rakyat. Pemerintah harus bekerja demi kesejahteraan rakyat, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan misalnya BPJS. Wajah demokrasi Indonesia. Lembaga negara. Pertama, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gabungan dari anggota DPR dan DPD. Tugas utama, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Mengangkat presiden atau wakil presiden jika terjadi kekosongan. Menjaga nilai dasar demokrasi seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Kedua, DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Tugas, membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, mengawasi kinerja pemerintah. DPR adalah corong utama suara rakyat. Ketiga, DPD Dewan Perwakilan Daerah. Dipilih dari tiap provinsi secara langsung. Fokus pada otonomi daerah, hubungan pusat daerah, memberi masukan atas APBN dan kebijakan penting lainnya. Apakah demokrasi sama di setiap negara? Jawabannya adalah tidak. Demokrasi disesuaikan dengan budaya dan ideologi masing-masing bangsa. Indonesia memiliki demokrasi Pancasila sebagai sistem yang khas dan sesuai dengan kepribadian bangsa. 10 pilar demokrasi Pancasila. Pertama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga bebas beragama dan beribadah. Kedua, dengan kecerdasan. Masyarakat cerdas secara intelektual dan emosional. Ketiga, berkedaulatan rakyat. Rakyat memilih pemimpin melalui pemilu langsung. Keempat, rule of law. Hukum ditegakkan adil dan tanpa pandang bulu. Kelima, pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi. Keenam, hak asasi manusia. Setiap warga berhak menyampaikan pendapat dan dihormati. Ketujuh, pengadilan yang merdeka. Hakim memutuskan perkara secara independen. Kedelapan, otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri. Kesembilan, kemakmuran. Pemerintah bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kesepuluh, keadilan sosial. Kebijakan afirmatif untuk pemerataan, seperti beasiswa. Indonesia sebagai negara demokratis. Ciri-ciri demokrasi Indonesia. Pertama, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Kedua, persamaan di depan hukum untuk semua warga. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil melalui pajak dan program bantuan. Keempat, kebebasan berpendapat dan berserikat secara bertanggung jawab. Peran generasi muda dalam menjaga demokrasi. Pertama, gunakan hak pilih dengan bijak. Kedua, aktif menyuarakan pendapat secara sehat dan sopan. Ketiga, menjaga toleransi dan menghormati perbedaan. Keempat, cerdas menyaring informasi dan melawan hoaks. Kelima, terlibat dalam organisasi sosial atau politik. Keenam, gunakan cara damai dan legal dalam menyampaikan aspirasi. Ketujuh, jadi contoh praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penutup, demokrasi bukan hanya tentang memilih, tapi juga bagaimana kita hidup bersama dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai generasi penerus bangsa,
Kita memiliki peran besar dalam menjaga nilai-nilai demokrasi demi Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera.